Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir, namun spekulasi tersebut kini mulai menemui kepastian. Meskipun usianya telah mencapai 36 tahun dan sempat beredar rumor bahwa Barcelona mungkin akan melepasnya untuk memberi tempat pada striker muda, hal itu dipastikan tidak akan terjadi. Saat Lewandowski bergabung dengan Barcelona dari Bayern pada musim panas 2022, dia menandatangani kontrak 4 tahun di Camp Nou. Namun, ada klausul dalam kontrak yang memungkinkan Barcelona mengakhiri kerjasama di akhir musim ketiga, jika Lewandowski tidak bermain dalam minimal 55% pertandingan. Meski demikian, karena Lewandowski telah menjadi starter tetap sepanjang musim ini, klausul tersebut tidak akan diberlakukan. Yang berarti, kontraknya akan tetap berlangsung hingga musim panas 2026. Chelsea termasuk di antara 3 klub besar Eropa yang berminat untuk mengaktifkan klausul pelepasan Victor Osimhen dari Napoli, senilai 75 juta euro pada bursa transfer musim panas mendatang. Berdasarkan laporan dari Napoli Magazine, striker asal Nigeria tersebut semakin dekat untuk meninggalkan Serie A, setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub Italia itu. Osimhen yang tampil mengesankan selama dipinjamkan ke Galatasaray, telah menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Chelsea, yang tengah mencari penyerang tajam untuk memperkuat serangan mereka, menganggap Osimhen sebagai solusi yang tepat. Selain Chelsea, 2 klub besar lainnya yang kabarnya berasal dari Premier League dan Ligue 1, juga dikabarkan siap mengajukan tawaran. The Blues dilaporkan berencana melakukan perubahan besar dalam skuad mereka, dan mendatangkan Osimhen menjadi salah satu prioritas utama. Dengan klausul pelepasan sebesar 75 juta euro, Chelsea harus bertindak cepat untuk merekrut pemain tersebut sebelum klub pesaing melakukannya terlebih dahulu. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, menerima tawaran untuk melatih SC Heerenveen, yang berencana menggantikannya dengan Robin van Persie yang kini bergabung dengan Feyenoord. Pastoor sendiri, bukanlah sosok asing bagi Heerenveen, karena ia pernah bermain untuk klub tersebut selama 2 tahun dan juga sempat menjadi asisten pelatih selama 2 tahun. Meski demikian, Pastoor dilaporkan menolak tawaran untuk melatih Heerenveen. Ia saat ini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, sekaligus analis sepak bola Belanda. Heerenveen melihatnya sebagai calon pengganti Robin van Persie yang telah pindah ke Feyenoord. Berdasarkan laporan LC, Heerenveen telah menghubungi Pastoor dalam beberapa hari terakhir. Namun ia memilih untuk menolak dengan sopan tawaran tersebut, karena saat ini ia lebih fokus pada pekerjaannya bersama timnas Indonesia dan sebagai analis. Liverpool berhasil meraih kemenangan penting atas Manchester City di Etihad Stadium pada 23 Februari kemarin. Mohamed Salah menjadi bintang kemenangan tersebut. 1 gol dan 1 assist dicetak Salah, membantu Liverpool kokoh di puncak klasemen Premier League. Pertandingan ini juga diwarnai sejumlah rekor baru yang dipecahkan Salah. Kehebatannya melawan tim asuhan Pep Guardiola semakin tak terbantahkan. Mohamed Salah pun mencetak sejarah baru di Premier League. Ia menjadi pemain pertama yang mencatatkan 40 lebih kontribusi gol dalam 2 musim berbeda. Salah juga memecahkan rekor kontribusi gol dalam 1 musim. Dengan 41 kontribusi, termasuk 25 gol dan 16 assist, ia mendekati rekor Alan Shearer dan Andy Cole. Lebih dari itu, Salah kini memegang rekor terbanyak dengan 9 gol dan 6 assist melawan tim asuhan Pep Guardiola. Alexander Isak telah menarik perhatian di Premier League musim ini, dengan penampilannya yang luar biasa. Sejak bergabung dengan Newcastle, Isak telah mencetak 19 gol per 24 Februari 2025, menjadikannya pencetak gol terbanyak asal Swedia dalam sejarah Liga Inggris. Dengan catatan ini, ia hanya kalah dari Mohamed Salah dalam daftar pencetak gol terbanyak musim ini. Selain itu, total kontribusinya yang meliputi gol dan assist, mencapai 24, menempatkannya di antara pemain dengan kontribusi gol tertinggi di 5 liga utama Eropa. Kecepatan Isak dalam mencetak gol juga mengesankan, ia mencapainya lebih cepat dibandingkan beberapa bintang besar seperti Cristiano Ronaldo dan Harry Kane. Penampilan konsisten ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Isak, dan tidak mengherankan jika banyak klub top Eropa kini mulai meliriknya. Arsenal, Liverpool, Chelsea, PSG, dan Barcelona adalah beberapa klub yang kabarnya tertarik untuk merekrutnya. Manchester City kembali mengalami kekalahan, dan kali ini dari Liverpool di Etihad Stadium. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Man City dalam perburuan gelar Premier League, terutama tanpa adanya Erling Haaland. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Haaland masih merasakan ketidaknyamanan pada lututnya, meskipun hasil tes medis menunjukkan tidak ada cedera serius. Striker asal Norwegia itu akhirnya absen dalam pertandingan melawan Liverpool, setelah sebelumnya juga tidak dimainkan saat City melawan Real Madrid. Guardiola berharap, Haaland bisa kembali ke tim saat mereka bertandang ke Tottenham Hotspur pada Kamis mendatang. Namun ia menegaskan, bahwa keputusan akhir ada di tangan sang pemain. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Saya berharap dia bisa membantu kami melawan Spurs dan laga-laga berikutnya, kata Guardiola. Kami membutuhkan Haaland. Dia pemain penting yang bisa membuat perbedaan besar, tambah Guardiola. Meskipun usianya telah menginjak kepala 3, performa Son Heung-min tetap konsisten dan perannya di skuad Tottenham masih sangat vital.
Kontraknya saat ini berlaku hingga 2026, yang berarti MU perlu berusaha keras untuk merekrutnya. Menurut Give Me Sport, Son menjadi target potensial bagi MU. Namun ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kesepakatan ini. Selain MU, klub-klub kaya dari Liga Pro Saudi juga tertarik untuk merekrut Son. Al-Ittihad dan Al-Hilal, kabarnya siap menawarkan 50 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Korea Selatan tersebut. Dengan usia Son yang sudah 32 tahun, tawaran sebesar itu bisa menjadi pertimbangan bagi Tottenham untuk melepaskannya. Meski MU merupakan salah satu klub terkaya di dunia, mereka tetap perlu berpikir matang sebelum mengeluarkan dana besar untuk Son, terutama karena mereka sebenarnya lebih membutuhkan penyerang tengah daripada pemain sayap. Arsenal merekrut Declan Rice dari West Ham pada musim panas 2023, dengan biaya mencapai 1,1 triliun rupiah. Pemain asal Inggris itu langsung menjadi sosok penting dalam skuad Mikel Arteta, berkontribusi besar dalam upaya Arsenal bersaing dalam perburuan gelar Premier League. Menurut beberapa laporan, Rice saat ini sedang diawasi oleh PSG. Meski begitu, dengan banyaknya cedera yang melanda Arsenal, terutama di lini serang, mereka tidak ingin kehilangan pemain kunci di musim panas mendatang. Namun, PSG yang memiliki kekuatan finansial besar, berusaha membujuk Arsenal untuk melepas Rice. Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes, PSG telah mengajukan tawaran senilai 2,24 triliun rupiah ditambah bonus. Meskipun demikian, Arsenal tetap berpegang pada pendiriannya untuk tidak menjual Rice dengan harga di bawah 2,66 triliun rupiah, yang akan menjadi rekor penjualan tertinggi dalam sejarah klub. Winger Real Betis, Antony, dipastikan tidak dapat tampil dalam pertandingan La Liga melawan Real Madrid, akibat skorsing kartu merah yang diterimanya saat melawan Getafe. Kehilangan Antony tentu menjadi kerugian besar bagi Real Betis, mengingat pemain asal Brasil itu telah memperlihatkan performa menjanjikan sejak bergabung, dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang menjadi kekuatan utama di lini serang. Dengan 3 gol dan 2 assist, Antony telah membuktikan perannya. Tanpa dirinya, Real Betis kehilangan salah satu pemain kunci mereka dalam laga kontra Real Madrid. Pelatih Manuel Pellegrini pun harus mencari solusi untuk menutupi absennya Antony. Di sisi lain, absennya Antony memberi keuntungan bagi Real Madrid, karena mereka tidak perlu khawatir menghadapi pergerakan cepatnya. Hal ini tentu akan sedikit mempermudah Real Madrid dalam merancang strategi untuk memenangkan pertandingan. Joao Felix bergabung dengan Milan pada bursa transfer Januari 2025 lalu, dan akan bertahan di San Siro hingga akhir musim ini. Setibanya di Milan, Felix berhasil mencetak gol dalam debutnya di Coppa Italia. Namun setelah itu, ia tidak mampu mencatatkan kontribusi gol dalam 5 pertandingan berturut-turut. Milan pun kini telah tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dari Feyenoord, dan saat ini berada di posisi 7 di Serie A setelah kalah dari Torino. Kekalahan tersebut memicu kritik tajam terhadap Milan, termasuk terhadap Felix. Jurnalis Italia, Fabio Ravezzani, mengkritik tim asuhan Sergio Conceição yang sedang dalam performa buruk. Namun komentarnya mengenai Felix menarik perhatian. Joao Felix tampan, tetapi tidak berguna, tulisnya di media sosial. Ravezzani juga menyoroti masalah pertahanan Milan, dan membandingkan Malik Thiaw dengan Fikayo Tomori. Thiaw tidak lebih baik dari Fikayo Tomori, ujarnya. Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan Juventus, setelah ia mencetak gol ke gawang Cagliari kemarin. Gol tersebut menjadi kunci kemenangan Bianconeri dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Sardinia itu. Striker asal Serbia itu menjelaskan, bahwa selebrasinya kali ini memiliki makna khusus, sebagai penghormatan kepada tim fisioterapi Juventus. Saya merayakan gol dengan gaya basket untuk para fisioterapis. Kami memiliki kesamaan, dan mereka meminta saya merayakan gol seperti itu jika saya mencetak gol hari ini, kata Vlahovic kepada DAZN. Meskipun sempat duduk di bangku cadangan, Vlahovic menegaskan bahwa ia tidak merasa terbebani oleh persaingan di lini depan Juventus. Saya sangat tenang, karena saya seorang profesional, dan selalu siap membantu tim. Ini tidak memberatkan saya, dan saya tahu bahwa ketika saya bermain, saya harus memberikan segalanya, tambahnya. Jonathan David baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Lille setelah kontraknya berakhir. Striker berusia 25 tahun tersebut mengungkapkan keinginannya untuk bermain di klub besar Eropa, sambil menikmati sepak bola sebagai gairah utamanya. Persaingan untuk mendapatkan David diperkirakan akan sangat ketat, mengingat Inter dan Barcelona telah menunjukkan minat serius. Menurut Tuttosport, Juventus tidak ingin kalah bersaing dengan dua klub tersebut. Partisipasi di Liga Champions dianggap sebagai faktor penting bagi Juventus dalam meningkatkan daya tarik mereka. Tanpa kompetisi bergengsi tersebut, Bianconeri akan kesulitan bersaing dengan Inter dan Barcelona, yang sama-sama menawarkan tantangan di level tertinggi Eropa kepada David. Selain itu, pendapatan dari Liga Champions akan membantu Juventus memenuhi kebutuhan finansial untuk merekrut David. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan pertukaran pemain dengan Bayern Munchen, yang melibatkan Alexander Pavlovic dan Marcus Rashford. Menurut laporan yang disampaikan oleh tim Talk, Setan Merah melihat Alexander Pavlovic sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah,
maupun lini belakang mereka yang selama ini dianggap perlu diperkuat. Pavlovic, yang dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan solid serta kemampuan distribusi bola yang baik, dipandang bisa memberikan kontribusi signifikan dalam menambah kedalaman skuad United. Dalam hal ini, pihak Manchester United dilaporkan siap untuk menawarkan Marcus Rashford sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, meskipun keputusan akhir masih akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesepakatan antara kedua klub serta keinginan masing-masing pemain untuk pindah. Ferran Torres, kini telah berubah menjadi pemain yang sangat berbeda di Barcelona. Sebelumnya, nasibnya di klub sempat diragukan, dan ia bahkan dikabarkan akan dijual oleh pihak manajemen. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Torres berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat utama di tim. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini tampil sebagai sosok yang tak terhentikan, hampir seperti seorang pembunuh berdarah dingin di lini depan Barcelona. Dengan ketajamannya dalam mencetak gol, Torres kini tercatat selalu berhasil mencetak 1 gol setiap 87 menit bermain. Perubahan besar dalam diri Torres ini telah membuat banyak pengamat sepak bola terkejut, terutama mengingat awal karirnya yang sempat dirundung ketidakpastian. Dengan kecepatan, ketajaman, dan insting gol yang terus berkembang, Ferran kini menjadi salah satu andalan utama Barcelona. Frenkie de Jong meninggalkan Ajax Amsterdam pada 2019, sebagai salah satu pemain muda dengan potensi besar di dunia sepak bola. Meskipun awalnya banyak yang memandangnya sebagai penerus Sergio Busquets di lini tengah Barcelona, de Jong justru kesulitan membuktikan kualitasnya selama hampir 5 tahun di La Liga. Ia pun seringkali dianggap sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah keuangan Barcelona. Selama beberapa musim terakhir, de Jong sering dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United. Menurut laporan dari Sport Bild, de Jong kembali ditawarkan ke sejumlah tim besar menjelang bursa transfer musim panas 2025. Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United dikabarkan sudah diberi informasi tentang situasi de Jong di Barcelona. Klub asal Katalan itu pun tengah mempertimbangkan untuk menjual sang gelandang pada musim panas 2025. AC Milan tengah menghadapi pekan yang penuh kesulitan. Kekalahan dari Torino pada hari Minggu lalu, semakin memperburuk keadaan setelah mereka tersingkir dari Liga Champions. Menyusul kekalahan tersebut, Milan mengadakan rapat darurat. Rapat ini diadakan untuk mengevaluasi performa buruk tim dalam beberapa pekan terakhir, dengan tujuan mencari solusi agar Milan bisa kembali meraih kemenangan. Berdasarkan laporan dari Sport, pihak klub masih memberikan dukungan kepada Conceição. Meski masih mendapat dukungan, Conceição tetap berada di bawah tekanan. Jika tren negatif ini terus berlanjut, posisinya bisa terancam. Calcio Mercato melaporkan bahwa saat ini tidak ada yang aman di Milan, baik pelatih maupun pemain, dan semuanya diharapkan untuk meningkatkan performa. Jika Milan tidak segera bangkit dalam beberapa pertandingan mendatang, manajemen mungkin akan mengambil keputusan besar. Beberapa pekan terakhir, Manchester United mengalami serangkaian hasil buruk. Kondisi ini membuat mereka terperosok ke peringkat 15 klasemen sementara IPL. Akibatnya, manajemen klub mulai merasa ragu dengan kinerja pelatih Amorim. Terdapat pembicaraan di kalangan manajemen untuk memecatnya. Menurut laporan Relevo, Manchester United kini mulai mempertimbangkan calon pengganti Amorim, salah satunya Xavi. Manajemen Setan Merah menilai, Xavi sebagai sosok yang tepat untuk menangani tim. Sebagai pemain, Xavi dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, dan diyakini bisa mengelola pemain bintang di Manchester United. Dalam dunia kepelatihan, ia juga berhasil meraih kesuksesan dengan membawa Barcelona menjuarai La Liga, sehingga dianggap memiliki rekam jejak yang baik sebagai calon pelatih baru mereka. Sejak pindah dari Manchester City ke Chelsea, Palmer telah berkembang menjadi salah satu playmaker top dunia sepak bola. Dengan raihan 39 gol dan 21 assist dalam 74 pertandingan di semua kompetisi, Palmer selalu menjadi pilihan utama untuk starting 11 ketika dalam kondisi fit. Namun, belakangan ini, ia tercatat tidak mencetak gol dalam 5 pertandingan Premier League, dan gagal memberikan assist dalam 13 laga terakhir. Meskipun sebagian dari statistik ini bisa dijelaskan oleh buruknya performa pemain lain di lini serang, periode tanpa kontribusi gol atau assist ini menimbulkan kritik terhadap penampilan Palmer. Dalam konferensi pers terbaru, Maresca menegaskan bahwa penurunan kontribusi Palmer justru menunjukkan alasan mengapa Chelsea seharusnya tidak terlalu bergantung pada kualitasnya. Seperti dilaporkan oleh Football London, pelatih asal Italia itu menyatakan, "Saya selalu mengamati performa secara keseluruhan, tapi saya tidak khawatir tentang Palmer." Manchester City, musim ini kesulitan dan tak mampu bersaing di berbagai kompetisi. Secara realistis, mereka hampir mustahil mempertahankan gelar Premier League. Tim yang telah menjadi juara Inggris selama 4 musim terakhir itu juga tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid. Di Piala Liga Inggris, Man City terhenti di babak keempat oleh Tottenham Hotspur. Namun, Pep Guardiola masih optimis mengenai timnya. Meskipun beberapa pemain veteran memang membutuhkan permajaan, Man City masih memiliki banyak talenta muda yang menjanjikan. "Jika kami kalah, biarlah kami kalah dengan cara seperti hari ini.
Saya melihat banyak hal yang menunjukkan bahwa klub ini memiliki masa depan cerah, dengan pemain-pemain yang kami miliki, ujar Pep Guardiola. Kecuali Kevin De Bruyne dan mungkin Nathan Ake, semua pemain kami masih sangat muda. Apapun yang diputuskan untuk masa depan, klub ini punya masa depan cerah di tahun-tahun mendatang. Perselisihan antara Real Madrid dan La Liga mengenai kepemimpinan wasit di Liga Spanyol masih berlanjut. Baru-baru ini, Presiden La Liga, Javier Tebas, menuduh Madrid menciptakan teori konspirasi yang tidak berdasar untuk menjatuhkan mereka. Saya mulai merasa malu sebagai penggemar Madrid. Mereka terus mengeluh dan membangun narasi yang salah, seperti ada konspirasi global yang melawan Madrid, ujar Tebas kepada Eropa Press, yang dilansir oleh ESPN. Mereka mencoba memasukkan seluruh Real Madrid dalam teori konspirasi yang tidak ada. Jika mereka menang, itu karena mereka melawan kekuatan jahat. Dan jika mereka kalah, itu karena konspirasi wasit. Itu adalah penghinaan terhadap klub lain. Tebas menambahkan, kami harus membela kompetisi dan klub-klub yang ada di dalamnya. Mengatakan hal seperti itu, sangat merugikan kompetisi ini.